saya akan menjelaskan mengenai topik kebijakan tentang kurikulum di Indonesia, kurikulum 2013 dan peningkatan mutu pembelajaran di sekolah dan madrasah. Kurikulum 2013. Di pembahasan ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian, karakteristik, dan landasan kurikulum 2013, serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan kurikulum 2013. Pengertian kurikulum tersendiri. Pada mulanya, istilah kurikulum memiliki berbagai tafsiran yang dirumuskan oleh pakar-pakar dalam bidang pengembangan kurikulum sejak dulu sampai dewasa ini. Menurut Rama Yulis, kurikulum didefinisikan sebagai suatu komponen yang sangat menentukan dalam suatu sistem pendidikan. Karena itu, kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan dan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran pada semua jenis dan jenjang pendidikan. Sedangkan menurut perspektif yuridis formal, yaitu dalam pasal 1 Butir 19 UUD nomor 20 tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pengertian kurikulum 2013 adalah kurikulum yang meningkatkan dan menyeimbangkan soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetisi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Dalam konteks ini, kurikulum 2013 berusaha untuk lebih menanamkan nilai-nilai yang tercermin pada sikap dapat berbanding lurus dengan keterampilan yang diperoleh peserta didik melalui pengetahuan di sekolah. Dengan kata lain, antara soft skill dan hard skill dapat ditanamkan secara seimbang berdampingan dan mampu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian kebijakan kurikulum. Kebijakan kurikulum merupakan suatu tindakan yang kompromistis politik antara citra yang bertentangan mengenai bagaimana seharusnya perubahan harus berjalan. Karakteristik kurikulum 2013. Yang pertama, mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, serta kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Yang kedua, sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan manfaat masyarakat sebagai sumber belajar. Yang ketiga, mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Dan yang keempat, memberikan waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Landasan kurikulum 2013. Yang pertama, landasan filosofis. Ada dua, filosofi Pancasila yang memberikan berbagai prinsip dasar dalam pembangunan pendidikan. Dan yang kedua, filosofis pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai luhur, akademik, kebutuhan peserta didik, dan masyarakat. Dan yang kedua, landasan yuridis. Apa itu landasan yuridis? Landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang dijadikan dasar untuk pengembangan kurikulum yang mengharuskan adanya pengembangan kurikulum baru. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan kurikulum 2013. Yang pertama, perencanaan pembelajaran, meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran dan skenario pembelajaran. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran diimplementasikan dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau sering disebut dengan RPP. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya pencapaian kompetisi dasar. Setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik secara psikologi peserta didik. Yang ketiga, penilaian pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. B. Peningkatan mutu pembelajaran. Pengertian mutu dapat diartikan sebagai derajat atau tingkat keunggulan suatu produk atau hasil kerja atau upaya baik berupa barang atau jasa.
Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu dalam hal ini mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Dalam proses pendidikan yang bermutu terlibat berbagai input seperti bahan ajar, metodologi, sarana sekolah, dukungan administrasi, dan sarana prasarana, dan sumber daya lainnya, serta menciptakan suasana yang kondusif. Peningkatan mutu pembelajaran. Mutu pembelajaran pada hakikatnya menyangkut mutu proses dan mutu hasil pembelajaran. Pembelajaran baik adalah pembelajaran yang menuntut keaktifan siswa. Dalam pembelajaran demikian, siswa tidak lagi ditempatkan dalam posisi pasif sebagai penerima bahan ajar yang diberikan guru, tetapi sebagai subjek yang aktif melakukan proses berpikir, mencari, mengolah, mengurai, menggabungkan, menyimpulkan, dan menyelesaikan masalah. Bahan ajar dipilih, disusun dan disajikan kepada siswa oleh guru dengan penuh makna, sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa, serta sedekat mungkin dihubungkan dengan kenyataan dan kegunaannya dalam kehidupan. Oleh karena itu, pembelajaran yang demikian disebut dengan pembelajaran bermakna atau meaningful learning. Hal tersebut tidak berarti pembelajaran yang bersifat menghafal atau rote learning, dan pembelajaran yang bersifat menerima atau reception learning sama sekali tidak berhak untuk digunakan. Faktor penghambat mutu pembelajaran. Tidak dapat disangkal, kendala dalam proses pendidikan dan pengajaran terletak dalam proses sarana dan prasarana yang tidak memadai, menyangkut kualitas guru, kurikulum proses belajar mengajar, dan sarana penunjang lainnya, serta tenaga administrasi dan perpustakaan yang semuanya merupakan satu lingkaran sistem dalam rangka proses transfer pengajaran tersebut, sehingga kendalanya justru bukan terletak pada hasil. Persoalannya di sekolah-sekolah seringkali mengeluh sulitnya peningkatan kualitas karena kualitas inputnya yang pas-pasan baik secara intelektual maupun segi kemampuan ekonominya. Namun yang harus disadari adalah bahwa pendidikan itu merupakan sebuah proses yang sebenarnya tidak hanya tergantung pada satu faktor tertentu. Pendidikan hendaknya diselenggarakan dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen yang baik agar dapat menjamin perkembangan sebuah lembaga pendidikan sesuai dengan visi yang dimilikinya. Kesimpulannya, kurikulum 2013 telah membawa perubahan signifikan dalam pendekatan pembelajaran di Indonesia. Meskipun menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya seperti kurangnya sumber daya dan resistensi terhadap perubahan, kurikulum 2013 berpotensi meningkatkan mutu pembelajaran dengan memberikan penekanan pada pembelajaran kontekstual, keterampilan abad ke-21, dan pendekatan saintifika. Meskipun menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya seperti kurangnya sumber daya dan resistensi terhadap perubahan, kurikulum 2013 berpotensi meningkatkan mutu pembelajaran dengan memberikan penekanan pada pembelajaran kontekstual, keterampilan abad ke-21, dan pendekatan saintifik. Namun, untuk memastikan kesuksesan penuh diperlukan upaya terus-menerus dalam pelatihan guru, penyesuaian kurikulum, dan peningkatan infrastruktur pendidikan. Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah, sekolah, guru, dan masyarakat sangat penting untuk mencapai tujuan mutu pembelajaran yang lebih tinggi di sekolah dan madrasah di Indonesia. Baru pulang sekolah dan menyimpan sepatu. Ara hebat. Tepuk tangan untuk Ara. Iya, terima kasih anak-anak. Iya. Nah, yang di tangan kiri ibu jumlahnya berapa? Jumlahnya 1. Disebutnya satuan. Satuan. Nah, lalu 10 ditambah 1 berapa? 11. Hebat Femi. Perhatikan Bu Guru ya, Nak ya. Di sini ada nilai tempat. Nah, anak-anak sudah lihat semuanya. Perhatikan, tadi kita sudah menyebutkan angka berapa yang pertama? 11 ya. Bilangannya 11. Puluhannya berapa tadi?